akademis yang kurang lebih sama sih ya. Semua pokoknya institusi, artefak itu semua termasuk dalam budaya. Jadi agama juga masuk, pendidikan juga masuk, bagaimana kita mengisi waktu luang kita juga masuk. Yang kalau menurut Milner biasanya wilayah budaya itu dibedakan dari wilayah ekonomi dan wilayah politik. Ini kalau menurut Milner. Jadi lalu mengkaji budaya itu kayak apa? Ini dari sudut ilmu sosial ya, mengkaji budaya. Milner bilangnya gini nih, social science of the study of the production, distribution, exchange, and textualized meaning. Yang perlu saya tekankan di sini buat teman-teman yang ingin mencoba memahami apa sih ini budaya guyup yang muncul, budaya guyup yang kayaknya runtuh, kita mengharapkan kita tetap berdiri di dalam posisi menerima ilmu, gitu. Dan kalau kita berdiri di sudut pandang ilmu, kita nggak mengadili. Jadi kita nggak bilang, oh itu budayanya jelek nih, budayanya bagus nih. Nggak ada tuh, budaya jelek, budaya bagus nggak ada. Karena memang kita tidak membuat judgment, tapi kita mencoba menjelaskan itu. Kemudian yang penting adalah, kita perlu memahami si budaya guyup, budaya gotong royong, budaya kongko, itu punya makna apa, dan makna itu sebetulnya dibuatnya bagaimana. Makna apa di mana, dibuatnya bagaimana. Karena itu nomor 3 menjadi penting, bagaimana sebetulnya yang namanya makna budaya gotong royong, makna budaya guyup, atau yang runtuhnya budaya gotong royong itu, bagaimana makna itu sebetulnya diproduksi, kemudian disebarluaskan, lalu diterima oleh masyarakat di dalam konteks tertentu. Dalam hal ini, masyarakat Indonesia, khususnya lagi masyarakat perkotaan di Indonesia. Jadi, kalau kita melihat secara singkat saja, kalau kita berpinjam kacamatanya Milner, kalau kita mau tahu, ini budaya gotong royong ini apa sih? Berarti, kita tidak menerima budaya ini sebagai dari sononya, nggak given gitu. Jadi emang sejak dulu bangsa Indonesia itu gotong royong, itu enggak. Tetapi kita mencoba melihat gimana sih kok sampai kita bisa ngerti, bisa paham atau bisa yakin ada yang namanya budaya gotong royong. Berarti ada sebuah usaha memproduksi itu, memproduksi pemahaman bahwa adanya budaya gotong royong. Kemudian bagaimana itu bisa menyebar di masyarakat dan diterima, dan kemudian masyarakat memaknai itu, gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini sekali lagi adalah kita tidak bicara sebagai budaya as given, dari sononya emang udah begitu, enggak, tapi bahwa ini adalah melalui proses yang tadi ya, saya ulang lagi aja, produksi, sirkulasi, diterima dalam arti exchange itu diterima lalu dimaknai lalu diproduksi kembali gitu ya. Ini yang menjadi penting. Ini di penjelasannya ya. Tadi sudah ya, kita berdiri di sudut ilmu, jadi tidak mengadili, kita tidak mengatakan itu baik atau buruk, salah atau benar, enggak. Kita melihat itu sebagai sebuah textualized meaning, ada makna yang itu menjadi sebuah praktik umum, tapi juga si makna itu sebetulnya melalui proses produksi, distribusi, exchange, dan penerimaan ya. Ini tadi penjelasannya sudah saya berikan. Jadi sebetulnya di masa sekarang kita semua udah tahu ini adalah suatu situasi dan kondisi pandemi ini adalah situasi kondisi yang tidak ada di antara kita yang pernah mengalami. Mungkin mirip-mirip pernah, tapi semasif ini tidak ada yang pernah mengalami. Karena itu justru kita memerlukan, kita sebagai yang susah-susah udah ikut program ini gitu ya, kita harus bisa atau kita berusaha untuk memberikan respon yang bertanggung jawab, respon teoretis, dan kalau memang kita menjadi bagian dari pembuat keputusan, kita juga perlu
membuat sebuah respon politis. Jadi kenapa kajian budaya dari sudut sosiologi budaya itu penting, apalagi di masa seperti sekarang ini, karena bisa membantu kita memberikan penjelasan atas perubahan dan pergeseran budaya. Jadi diharapkan habis ini nanti kita semua punya kacamata yang lebih macam-macam untuk mengartikan apa yang sedang terjadi sekarang ini. Nah, sekarang memahami budaya ya. Mungkin ada teman-teman yang punya latar belakang sosiologi, jadi sudah familiar dengan ini. Kalau di dalam sosiologi itu ada kita bisa berdiri di beberapa perspektif, dan kita bisa sebetulnya memilih perspektif itu sesuai dengan posisi politik kita, atau juga mengkombinasikan perspektif itu. Ada perspektif yang namanya struktural fungsionalis, ada perspektif yang namanya konflik sosial, ada perspektif sosiobiologi. Ini sih bukannya ini kita memilih gitu. Bisa juga kombinasi, tetapi kalau kombinasi biasanya agak ribet. Kenapa? Karena misalnya semuanya melihat masyarakat dari sudut makro. Jadi kalau kita mau lihat budaya guyup, budaya gotong royong gitu, kita melihat itu dari sudut makro berarti kita melihat masyarakat yang besar gitu ya. Sebenarnya ada juga pendekatan atau perspektif yang melihat secara mikro, tetapi untuk kali ini saya tidak memasukkan untuk memperkenalkannya di sini karena lebih agar kita bisa melihat bagaimana perbandingan dari beberapa perspektif yang semuanya melihat tingkat analisis di tingkat makro. Sebuah pendekatan struktural fungsionalis, gini aja, pendekatan konflik sosial ini kalau ditelusuri ke belakang, ini nenek moyangnya, bukan nenek moyang ya, asal muasalnya dari Karl Marx. Karena itu bicara tentang perbedaan kelas sosial, konflik sosial. Sementara kalau ini mungkin ada yang kenal, kalau ditelusuri ke belakang, tokohnya adalah Talcott Parsons, lebih banyak diterima di Amerika Serikat. Di Indonesia juga untuk sosiologi, namun tidak terutama di tahun 1980-an, 1990-an di Indonesia. Kalau kita lihat satu-satu ya. Pendekatan struktural fungsionalis, bagaimana dia melihat budaya, melihat sebagai sebuah sistem tingkah laku anggota masyarakatnya yang ini penting nih, bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan. Jadi perspektif ini mengutamakan adanya keimbangan, equilibrium di masyarakat, dan itu akan tercapai. Equilibrium itu akan tercapai apabila masyarakat yang terbagi dalam fungsi-fungsi, terbagi dalam institusi-institusi, dan masing-masing mempunyai fungsinya, masing-masing menjalankan fungsinya, lalu akan tercapai equilibrium itu. Itu inti dari struktural fungsional. Sementara kalau pendekatan konflik sosial, itu melihat bahwa budaya itu merupakan sebuah sistem yang menguntungkan sekelompok orang tertentu dan merugikan orang yang lain. Jadi misalnya nih, kita mau lihat gotong royong atau guyup. Kalau kita berdiri di pendekatan struktural fungsional, kita akan bilang bahwa pada saat ini terjadi perubahan fungsi terhadap berbagai institusi, misalnya institusi sekolah yang harusnya mendidik nggak bisa dilakukan di dalam gedung sekolah, harus didistribusikan kembali ke institusi keluarga gitu misalnya ya. Tapi apabila masing-masing tetap melakukan fungsinya dengan baik, maka akan tercapai akan terpenuhilah kebutuhan bersama. Gitu. Itu kalau kita melihat gotong royong dari struktural fungsionalis. Sementara kalau lihat gotong royong dari pendekatan konflik sosial, kita akan bilang begini, gotong royong itu sebetulnya muncul dari memang ketimpangan nih di kelas sosial. Lihat aja, yang nyumbang-nyumbang pasti orang-orang yang memang punya uang, dan yang kepepet
adalah mereka yang tidak punya uang. Berarti di sini kita membuat sebuah pengelompokan sosial berdasarkan pada kemampuan ekonomi. Atau kembali ke apa yang sudah diperkenalkan tadi, not in my backyard gitu misalnya ya. Not in my backyard menunjukkan adanya tawar-menawar power, kekuatan. Saya nggak mau kamu sebuah institusi tertentu menerapkan kekuasaannya pada saya untuk menerima apa adanya, menerima saya sebagai tempat karantina seperti itu. Jadi itu yang biasanya dilihat oleh pendekatan konflik sosial. Ada kelompok-kelompok yang punya power lebih, ada kelompok-kelompok yang berada di bawah tekanan power tersebut. Dan ini kelompok ini biasanya kita bilangnya sebagai kelompok sosial. Untuk yang sosiobiologi, ini adalah perpaduan antara atau perspektif sosiologi yang lebih melihat dari sudut yang dekat dengan biologi. Antara lain, melihat bahwa kondisi fisik kelompok tertentu itu akan menimbulkan model gotong royong tertentu seperti itu misalnya. Saya sendiri tidak berdiri di posisi sosiobiologi ini. Saya ini lebih ke tengah. Kadang-kadang saya melihat ke struktural fungsionalis. Kemudian kita lihat kalau dari struktural fungsionalis mau lihat budaya gotong royong, dia akan lihat, oh ini ada di nilai-nilai dasar dan kepercayaan di masyarakat. Sementara kalau yang di sini, oh budaya gotong royong itu sebenarnya yang tadi saya jelaskan ya, itu sebenarnya hasil dari sebuah sistem ekonomi dari masyarakat tersebut. Kalau sosiobiologi akan melihat, oh budaya gotong royong itu sebetulnya berevolusi bersamaan dengan evolusi biologinya masyarakat. Saya tidak akan lebih jauh lagi, lanjut aja. Untuk memperkenalkan salah satu tokoh modern ya, sosiologi yang sering dikutip kalau kita melihat budaya itu Durkheim. Namanya pasti familiar, mungkin bisa disebut sebagai bapak sosiologi modern ya. Durkheim itu mengatakan tentang fakta sosial. Tapi buat Durkheim, fakta sosial itu adanya di luar orang itu. Jadi bisa dipelajari sebagai sebuah objek, gitu, karena berada di luar. Gitu. Saya tidak akan terlalu rinci terhadap Durkheim, hanya memperkenalkan bahwa Durkheim di dalam sosiologi, ketika kita membicarakan budaya, Durkheim ini sering dijadikan pijakan. Jadi kembali ke tadi, fakta sosial itu ada yang menurut Durkheim ya, ada yang bersifat material, ada yang bersifat non material. Yang material apa sih? Masyarakat, komponen-komponen struktural dan masyarakat, sekolah, agama, negara, sistem hukum, gitu ya. Dan juga ada yang sifatnya material, bagian-bagian di dalam yang membentuk masyarakat itu. Ada juga fakta sosial yang sifatnya non material. Non material ini bisa berupa moralitas, kesadaran kolektif, representasi kolektif. Ini sebetulnya ada pertanyaan. Tapi dari Pak Marco nih, nanti saja ya saya. Maaf saya sedang membaca kolom chat. Kalau gitu nanti di sesi tanya jawab saja ya, kita diskusikan lebih lanjut. Menurut Durkheim loh ya, ini ada juga fakta sosial yang non material. Tapi sekali lagi Durkheim itu melihat fakta sosial itu sebagai di luar orang itu, sehingga kita bisa menelitinya. Yang ini sebetulnya sudah ada beberapa kritik ya. Tapi Durkheim itu bisa sangat membantu kita untuk memahami nih gotong royong, guyup, kongko nih. Apalagi di perkotaan gitu ya. Jadi kalau kita pinjam kacamatanya Durkheim, yang namanya masyarakat di kota itu
ada sebuah kesadaran atau solidaritas yang terbentuk karena masyarakatnya sudah lebih rumit, lebih kompleks ya, lebih orangnya lebih banyak, pembagian kerja di antara di dalam masyarakat itu juga lebih rumit. Sehingga Durkheim mengatakan kalau di masyarakat yang seperti itu ada sebuah kesadaran atau solidaritas yang dia sebut sebagai solidaritas organik. Ini mohon hati-hati dengan teman-teman yang pernah dengar soal Ferdinand Tönnies ya, agak bertumpukan ini. Tapi kalau Durkheim menyebutnya menyebut masyarakat yang sudah lebih kompleks itu sebagai memiliki kesadaran yang bersifat organik. Maksudnya nggak otomatis yang dia pikir sama yang saya pikir sama, enggak. Tapi lebih seperti bagian dari sebuah sistem di mana masing-masing mempunyai porsinya sendiri. Karena itu Durkheim mengatakannya sebagai kesadaran organik. Jadi masyarakat dengan kesadaran organik atau solidaritas organik itu ada gini, ini nih yang penting. Bisa memiliki beragam intensitas, bisa ada yang kaku, ada yang lentur. Jadi misalnya nih, sama-sama konsep budaya gotong royong atau budaya guyub gitu ya. Masyarakat di kota Seoul misalnya akan mempunyai kesadaran kolektif tentang budaya gotong royong atau guyub itu yang tidak plek-plekan sama dengan misalnya masyarakat di kota Tokyo. Atau kita di Jakarta tidak akan memiliki kesadaran kolektif mengenai budaya guyub, budaya gotong royong yang plek sama dengan masyarakat Surabaya gitu misalnya. Karena ada keberagaman ya, intensitas dan tingkat kekakuan atau kelenturan. Jadi sekali lagi tadi solidaritas yang organik tadi membentuk sebuah kesadaran atau kesadaran bersama, yang itu kemudian berkembang menjadi kita nih orang Jakarta loh, kita nih orang atau lebih turun lagi kita orang Menteng loh gitu ya, kita orang Kebayoran, kita orang Johar Baru gitu misalnya, mengenai bagaimana kita merepresentasikan diri kita sebagai bagian dari kelompok itu, bagian dari kolektif itu. Meskipun Durkheim tadi mengatakan bahwa budaya guyub segala macam itu adalah sebuah fakta, bagian dari fakta sosial, jadi ada di luar orang itu, tapi Durkheim juga tetap mengatakan bahwa aktor atau orang itu juga penting. Jadi sebetulnya Durkheim tidak menolak sama sekali arti aktor, arti manusia. Tapi sekali lagi itu tadi Durkheim ya, dan dulu saya pernah, atau kadang-kadang saya agak Durkheimian, tapi kadang-kadang lebih banyak tidak terlalu Durkheimian gitu. Nah sekarang, sosiologi budaya yang bisa membantu kita sebagai membantu kita untuk memahami budaya yang ingin kita pahami. Kebetulan hari ini kita bicara tentang budaya gotong royong atau guyub atau kongko itu. Kalau kita mau pinjam alat analisis dari sosiologi budaya, hal-hal yang bisa kita lihat khususnya adalah 4 hal ini. Mengenai identitas, mengenai memori kolektif, mengenai klasifikasi sosial, dan mengenai logic of action. Berarti misalnya nih, kita melihat budaya gotong royong atau budaya guyub atau budaya kongko atau budaya yang menolak, yang not in my backyard. Itu kita bisa melihat itu sebagai sebuah identitas, sebagai sebuah memori kolektif. Kita juga bisa melihatnya melalui klasifikasi sosial dan bisa melihatnya sebagai logic of action. Kita lihat satu persatu ya. Sebetulnya saya yakin teman-teman juga sebetulnya sudah melaksanakan ini, tapi mungkin belum ada beberapa di antara kita yang belum mengabstraksikannya.
Jadi tentang identitas. Identitas khususnya identitas kolektif ya. Identitas kolektif sendiri itu bisa merupakan identitas dari kumpulan orang, tapi secara bersamaan juga identitas dari individu yang berkumpul, gitu ya. Jadi kalau kita mau ngomong budaya guyub atau gotong royong, jadi gotong royong atau guyub itu karena tadi juga merupakan representasi ya, itu menunjukkan kumpulan orang tersebut dan juga menunjukkan bagian atau individu yang menjadi bagian-bagian itu ketika bersatu, ketika menjadi satu kesatuan, bukan bersatu, ketika menjadi satu kesatuan mempunyai atau menunjukkan sesuatu yang lalu kita maknai sebagai budaya gotong royong. Nah, ini representasi kesamaan ini menjadi penting. Dan kalau identities of the collectives itu biasanya lebih mudah dipahami ya karena bisa dilihat atau dirasakan lewat pesan-pesan dari tindakan gitu ya. Ini yang mengenai identitas kolektif tadi. Kalau kita mau melihat dari sudut memori kolektif. Jadi, kan tadi kalau di awal mungkin saya ulangin lagi aja, budaya gotong royong, budaya guyub, budaya kongko, atau runtuhnya itu sebenarnya ada sebuah proses produksi dari budaya itu, kemudian disebarkan, kemudian diterima dan dinegosiasikan, terjadi tarik-menarik dan diproduksi kembali. Nah, ini sebenarnya juga merupakan proses dari terbentuknya memori kolektif. Di banyak masyarakat, tidak jarang memori kolektif ini kemudian menjadi bagian dari politik, termasuk bagian dari membentuk bangsa, nation building, gitu ya. Jadi supaya rekat, lalu supaya menjadi satu bangsa Indonesia gitu, lalu pemerintah bisa mengatakan kita ini bangsa yang gotong royong, yang berbudaya guyub, saling membantu. Dan itu dibentuk dan didistribusikan, diulang-ulangi, didistribusikan sehingga sampai terbentuk sebuah pemahaman, kesadaran bersama, ingatan bersama bahwa oh kita ini bangsa yang gotong royong seperti itu ya. Tapi kembali itu ada proses-proses yang tadi produksi, distribusi, lalu kalau saya mengatakan dengan negosiasi, lalu penerimaan, lalu diproduksi kembali, gitu ya. Ini terjadi baik di level individual maupun di level kelompok, gitu ya. Tapi ketika kita membicarakan level individual dari sudut pandang sosiologi budaya, kita tidak membicarakan individu sebagai satu orang, tapi selalu individu dalam posisinya sebagai anggota dari kelompoknya, gitu ya. Karena itu di dalam sosiologi tindakan atau pilihan-pilihan yang sebetulnya secara common sense dianggapnya itu adalah pilihan-pilihan yang sangat pribadi, sosiologi melihatnya itu sebagai sebuah hasil negosiasi dari orang tersebut dengan masyarakat, dengan sistem sosial di mana dia berada. Itu tadi memori kolektif, semoga sudah lebih jelas. Nah, klasifikasi sosial ini sebetulnya tadi lebih jelas apabila kita mengingat kembali pendekatan sosiologi tentang konflik sosial, karena pendekatan sosiologi yang perspektif konflik sosial. Karena disitulah muncul bagaimana masyarakat itu dikelompok-kelompokkan dalam kelompok tertentu, dan di antara kelompok itu selalu terjadi tarik-menarik karena adanya ketidaksetaraan, adanya ketimpangan dalam hal kekuasaan maupun akses-akses terhadap berbagai hal untuk kehidupan sehari-hari. Seperti atau misalnya mungkin agak sedikit melenceng dari budaya guyub, misalnya seperti ini.
data korban COVID-19 di Indonesia, saya yakin data itu sebetulnya kan sekarang 11.000 sekian gitu ya, yang atau sudah naik lagi yang dikatakan sudah terkonfirmasi positif. Bukannya data itu salah, tetapi menurut saya data itu kurang karena data itu didapatkan dari kelompok-kelompok dari mereka yang diperiksa gitu. Sementara masyarakat perkotaan, kita bilang Jakarta aja deh ya, masyarakat di Jakarta itu begitu beragam, kelompok sosialnya di dalam satu kelompok sosial. Kalau kita mau bilang kelompok menengah aja ya, itu banyak layernya, banyak dan banyak kelompoknya lagi. Belum kita mau bilang kelompok underclass, kelompok miskin gitu ya. Itu ada layer-layernya lagi. Dan seberapa banyak yang punya akses untuk memeriksakan dirinya. Karena belum menjadi penelitian buat saya, tapi baru sangat preliminary. Saya dan rekan-rekan saya di UI menemukan ada kelompok masyarakat cukup termarginalisasi di Jakarta yang cenderung untuk mengobati diri sendiri dengan beli obat sendiri. Jadi kalau pusing atau apa gitu, nggak memeriksakan diri, tetapi beli obat sendiri dan obat itu dijual secara bisa didapatkan secara mudah. Dan ada salah satu anggota dari tim kami itu dari farmasi, dia begitu terpana ketika melihat salah satu obat yang dijual itu sudah dilepas dari bungkusnya dan ternyata itu adalah antibiotik yang sebenarnya tidak boleh dipakai. Jadi seperti itu ya, kategori sosial, kepengelompokan sosial ini akan sangat membantu kita dalam memahami. Kalau kita ngomong budaya guyup, budaya gotong royong, kita melihat kelas sosial yang mana dan bagaimana si kelas tersebut memahami itu. Dan mereka mempunyai pemahaman itu karena yang namanya gotong royong, itu siapa sih yang bikin kata gotong royong dan disebarkan di antara mereka untuk dimaknai, kemudian menjadi makna seperti itu gitu ya. Itu kita baru ngomong satu kelas tertentu besar. Seperti tadi saya katakan, di dalam kelas sosial pun kita punya layer-layer. Jadi, sosiologi budaya itu akan bisa sangat membantu kita kalau kita selalu menyadari adanya klasifikasi sosial. Nah, ini tentang, kemudian kenapa sih kok pada begitu gitu ya, pada melakukan hal itu. Kenapa sih kok jadi pada bermunculan nih semangat gotong royongnya, kenapa sih kok pada nggak mau tempatnya dijadikan tempat karantina atau menolak pekerja-pekerja medis yang sebetulnya memang sudah dari dulu kos di situ tapi nggak boleh balik ke situ gitu ya. Itu kan kita mencoba menjelaskan tindakan-tindakan. Nah, di dalam sosiologi budaya kita juga bisa melihatnya sebagai sebuah logik dari bagaimana kelompok masyarakat tersebut memilih untuk bertindak, gitu ya. Kita bisa melihat logic of action itu sebagai, tapi ini sebelumnya logic of action ini saya katakan ini sebagai, atau saya beri bold di sini sebagai tipe ideal, itu maksudnya adalah hasil abstraksi penyederhanaan dari actions yang bertebaran ya, sehingga kita mencoba memahami. Jadi sebenarnya ini semacam tipe ideal lah gitu. Ada kondisi eksternal yang berinteraksi dengan kondisi internal, lalu terbentuk perilaku, tapi kita juga tetap harus ingat bahwa akan ada elemen-elemen yang tidak konsisten. Dan akan ada konfrontasi-konfrontasi yang terjadi. Gitu. Sorry Mbak Riri, waktunya 5 menit lagi ya. Oh gitu, baik. Satu lagi terakhir. Nah, tadi itu adalah bagaimana kita mencoba memahami budaya, dalam hal ini budaya gotong royong, dari sudut sosiologi budaya. Tapi terus
Nah, kan saya di awal tadi bilang saya akan mencoba membuat arsiran dengan sosiologi perkotaan gitu. Saya bilang nggak ya tadi? Moga-moga tadi saya bilang. Terus gimana nih kita mau memahami kota nih? Kita bisa meminjam, ini bukan dari sosiologi budaya ya, model ini, untuk melihat kalau kita mau ngecek gitu ya, ini masyarakat nih resilient punya daya lenting nggak sih gitu. Itu kita bisa coba pakai model ini. Jadi ada kehidupan keseharian di sini, ada bagian ya, ada institusi yang memberikan layanan, ada wilayah-wilayah yang membuat keputusan, peraturan-peraturan. Dan ini harus pulang balik, bolak-balik gitu ya, nggak bisa satu arah saja. Dan yang tadi saya bicarakan tentang budaya, itu kita cenderung melihatnya di sini, di keseharian saja. Tapi sebetulnya yang ada di sini, ini bisa, atau bukan bisa, sangat terkait dengan wilayah para pemberi layanan, berarti ini lebih ke pemerintah ya, dan yang membuat aturan-aturan. Ini lebih ke pemerintah pusat. Contohnya gini, saya mohon maaf nih contohnya Jepang ya, karena saya agak lama ada di Jepang nih, jadi yang saya pahami selain Indonesia tuh ya kayaknya sih Jepang gitu ya. Kita Indonesia mulai menerapkan pembatasan itu sudah sejak pertengahan Maret. Universitas Indonesia di mana saya bekerja itu sejak 16 Maret atau 20 sekian Maret gitu sudah memutuskan untuk nyaris total lockdown. Jadi saya sudah sejak Maret itu tidak bisa ke kampus. Karena kami semua mencegah meluasnya itu. Tentu saja dengan berbagai adjustment. Jadi sebenarnya Universitas Indonesia udah total lockdown nih. Mau ke sana aja udah nggak bisa. Saya meninggalkan beberapa buku di ruangan saya mau ambil, tapi harus ada izin gitu ya. Jadi kan mirip total lockdown. Setelah itu secara bertahap, pemerintah Indonesia di awal Maret sudah mengumumkan ini udah masuk loh virusnya gitu. Kemudian sekarang kita mengalami yang dikatakan sebagai PSBB. Itu ya 3/4 lockdown mungkin ya. Gitu. Jepang, kan kita pikir dia negara dalam tanda kutip maju. Saya sebenarnya nggak suka ya kata maju nih, berarti ada yang maju, ada yang mundur. Tapi kan secara umum sering dikatakan Jepang negara maju. Dia baru menerapkan pembatasan sosial itu berminggu-minggu setelah kita. Yaitu amat jarang. Minggu ini Jepang itu sedang liburan musim semi. Itu mereka mempunyai istilah Golden Week. Jadi 1 minggu tuh libur berderet-deret gitu. Biasanya di dalam 1 minggu yang libur berderet-deret yang mereka sebut sebagai Golden Week itu terjadi mobilitas orang besar-besaran karena pada pelesiran gitu. Tetapi sejak diumumkan itu data menunjukkan bahwa pengguna kereta api itu turun sampai di bawah 10%. Jadi nggak ada tuh yang pada pelesiran. Sepi. Kemudian ada perusahaan penyedia layanan telepon genggam, mengeluarkan data. Ternyata memang orang tidak bermobilitas. Dilihat dari akses handphonenya ya, tidak bermobilitas. Sementara kita yang sudah menerapkan itu jauh sebelum, berminggu-minggu sebelum Jepang, lihat aja, begitu diumumkan, jangan mudik, atau jangan pulang kampung. Saya nggak mau memperdebatkan istilah itu ya. Jangan mudik atau jangan pulang kampung, malah pada berduyun-duyun cepet-cepet mudik atau cari jalan tikus gitu kan. Nah, lalu ini gimana kita mesti memahaminya? Kita bisa mengatakan itu sebuah budaya gitu ya. Oke, kalau itu sebuah budaya, berarti ada proses produksi, proses yang tadi saya katakan itu ya. Setelah kita memahami itu, kita jangan berhenti di sini. Itu masih berhenti di sini. Ingat, ada sebuah struktur juga di mana kita tetap, masyarakat bisa kok bernegosiasi, yang kemudian membentuk atau memunculkan kondisi yang seperti sekarang. Kenapa orang Jepang dibilang pembatasan skala besar ya?
terus pada di rumah aja gitu, pada nurut gitu ya. Orang Indonesia malah pada berlomba-lomba cari jalan tikus gitu. Berarti ada sebuah model yang hasil keluarnya beda, meskipun elemen-elemennya sama. Di Indonesia munculnya sebagai sesuatu yang berbeda, di Jepang munculnya sebagai sesuatu yang berbeda lagi. Gitu kira-kira. Mungkin agak terlalu abstrak ya, kita diskusi aja deh, biar bisa diskusi. Oke, silakan. Oke, terima kasih Mbak Riri. Tadi agak sedikit menarik ya terkait bagaimana sebenarnya kita mau lihat budaya dari perspektif apa kita melihat budaya. Dan yang paling penting kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi terkait produksi, sirkulasi, terus diterima, kemudian dimaknai, dan kemudian diproduksi ulang lagi. Ini ada satu siklus yang penting untuk kita pahami bagaimana kemudian budaya itu dimaknai atau kemudian direspon. Ada beberapa pertanyaan dari atas, jadi dari Pak Marco mengucapkan terima kasih atas paparannya dan kemudian memberikan makna guyub gotong royong, benar ia sangat tradisional ya. Artinya guyub gotong royong itu apakah sangat tradisional? Terus kalau tidak salah pertanyaan ini, terus kemudian kebetulan saya selama seminggu ini terheran-heran karena membaca riwayat hidup arsitek 3 zaman yang merencanakan kebayoran baru, Fahmu Susilo. Dalam masa hidupnya, ada setidaknya 10 kali ia pindah tempat, tinggal di berbagai kota di Jawa, di zaman kolonial Belanda dan Jepang. Sebanyak itu, mudah sekali mendapatkan bantuan terutama menumpang di rumah orang. Dan dengan mudah diakui sebagai family dalam tanda kutip, sebagai family terus, dan sebaliknya orang mudah menumpang juga di rumahnya. Di masa itu, pribumi dalam tanda kutip memang sulit sekali dapat rumah, dan hanya kampung-kampung. Jadi, apakah benar bahwa tingkat kegotong royongan itu sangat tergantung pada kondisi? Lalu, sambungannya adalah, pada kondisi kolonial itu, setidaknya ada faktor atau very extended family, ketertekanan penjajahan, atau dalam artian kesenjangan sosial ekonomi yang bersifat opresif. Entah kondisi sekarang. Nah, terus kemudian Jepang contoh yang baik Mbak rasanya. Sebab bukan salah satu produksi dan reproduksi kegotong royongan besar-besaran secara sengaja kita dapat dari zaman Jepang. Bagian dari usaha perang, mereka mengarahkan Inrohoshi kerja bakti dengan mengorganisasikan masyarakat ke dalam Sonori Bumi. Kita kenal sebagai RT/RW sekarang. Ya, mungkin bisa direspon, Mbak. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaan yang cukup mencerahkan. Tadi rasanya sih saya nulis di PPT, tapi mungkin saya lupa menjelaskannya. Ada satu hal lagi, ketika kita membicarakan bagaimana diproduksi, kemudian diterima, itu juga ada, selain ada konteks lokal, ada juga konteks ruang dan waktu. Dengan kata lain, ada konteks historis ya. Jadi apa yang sudah muncul di sebuah periode tertentu, dia akan terrevisi kembali dan terrevisi kembali. Dan siapa yang merevisi? Ya masyarakatnya sendiri sambil bernegosiasi dengan kondisi, dengan struktur yang ada di saat itu. Contoh yang atau ilustrasi yang paling tepat ya sekarang ini, gitu. Beberapa, misalnya kita bicara tentang institusi keluarga ya di Indonesia ya, mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu kita bisa tercengang-cengang institusi keluarga di Indonesia ternyata bisa menghasilkan atau bisa menjadi sebuah keluarga pelaku bom bunuh diri gitu misalnya ya. Kan berarti kita mikir, loh berarti runtuh dong institusi keluarga itu. Sebenarnya tidak runtuh, tapi pada masa 2 atau 3 tahun yang lalu, situasi yang terjadi adalah ada pilihan-pilihan lain untuk sebuah institusi yang namanya institusi keluarga, untuk menjadi sebuah institusi yang radikal gitu. Kan memang keluarga tempat untuk mensosialisasikan nilai-nilai. Nah, coba kalau kita berkaca di hari ini, di
kondisi pandemi hari ini begitu. Mungkin sudah tidak ada yang terpikirkan untuk menjadikan institusi keluarganya institusi keluarga yang radikal ya. Jadi ada negosiasi lagi gitu. Benar sekali bahwa misalnya di masa sebelumnya gitu ya, atau ini aja gotong royong yang kita dapat dari Jepang dengan sistem tonarigumi-nya gitu ya. Sistem tonarigumi buat teman-teman yang belum nggak familiar itu kemudian itu sebenarnya di import ke Indonesia. Sistem tonarigumi itu adanya di masa Perang Dunia Kedua dan menjelang Perang Dunia Kedua di Jepang. Kemudian karena kita diduduki oleh Jepang, oleh pemerintah militer Jepang, sistem tersebut diimport ke Indonesia. Jadi secara struktur organisasional itu mirip sekali menjadi RT dan RW di tempat kita. Namun sebetulnya ketika diimport tujuan utamanya bukan gotong royong itu. Itu tujuan utamanya adalah surveillance apa tuh? Ngeker ya, apa sih? Mengamati sampai memastikan orang-orang atau masyarakat sampai di ujung gitu yang jauh dari pemerintah pusat itu terpantau. Pemantauan oleh pemerintah. Yang kemudian itu juga hidup lagi gitu ya di masa rejim Soeharto, tetapi RT RW setelah reformasi ini harus diakui banyak yang runtuh secara organisasional meskipun secara geografis di mana kita tinggal masih ada ikatan-ikatan sosialisasi keseharian. Tapi harus diakui RT dan RW sebagai sebuah organisasi tidak formal, tapi sebetulnya separuh formal yaitu ya itu runtuh. Tahun lalu saya ke NTT dan di sana RT RW-nya tinggal nama gitu ya. Jadi sekali lagi ada lagi hal yang kita juga tidak boleh lupa adalah ruang dan waktu ketika diproduksi, didistribusi, dinegosiasikan. Dan ini akan selalu berubah karena selalu dinegosiasikan. Moga-moga saya bisa menjawab itu ya komentar dari Pak Marco nih. Oke, Mbak. Lanjut, Mbak. Yang kedua dari Vincentius, ini terkait dengan di era neoliberalisme ini, guyub gotong royong masyarakat kampung kota, apakah justru kembali relevan? Terus kedua, ini agak banyak pertanyaannya, apakah gotong royong di kampung kota justru subur ketika liberalisme ekonomi diterapkan pada akhir ini? Terus terkait dengan apakah budaya gotong royong kemudian dijadikan gimmick oleh negara, membiarkan warga secara otonom mengatur hidup matinya sendiri? Terus keempat, terkait dengan dari kacamata pendekatan sosiologi di tabel presentasi tadi, apakah pendekatan struktural fungsionalis guyub akan selalu berdampingan dengan pendekatan konflik sosial, mungkin kapitalis kaum elit dalam satu negara? Terakhir terkait dengan dari pertanyaan dasar pendekatan yang dipaparkan pada tabel tadi, apakah pola budaya guyub di masyarakat pendekatan struktural fungsionalis merupakan sebuah dampak dari budaya guyub yang harus beradaptasi dengan pendekatan sosiologi pada situasi pandemi? Ya, terima kasih. Mungkin jawabnya jadi satu gelondongan aja ya. Nah, tadi saya sudah mengatakan, saya ulangi lagi, kondisi saat ini itu tidak ada yang pernah mengalami. Sehingga ini nanti akan membawa kepada mendefinisikan lagi hidup kita. Termasuk mendefinisikan lagi gotong royong, guyub, kerjasama, dan keruntuhannya, gitu ya. Jadi apakah menjadi relevan? Menjadi relevan, tetapi kalau selama ini kita melihat dia misalnya ya, karena neoliberalisme sudah merasuk kemana-mana gitu ya, jadi nggak relevan semuanya, ujung-ujungnya duit gitu misalnya ya. Di dalam kondisi yang sama sekali baru ini, bermunculan gitu. Tetapi lalu apa yang akan membedakan guyub gotong royong di Indonesia, di Jakarta misalnya, dengan di Tokyo misalnya, dengan di
mana tuh Paris misalnya gitu ya, atau di Amsterdam gitu, apa yang akan membedakan? Balik ke tadi, ada ruangnya, jadi ada lokalitas ya. Kalau waktunya udah pasti zaman sekarang gitu ya. Ada lokalitasnya, ruangnya, kemudian ada orang-orang yang bernegosiasi di ruang dan di saat itu, gitu. Yang kemudian memunculkan kembali, oh ini guyup nih gotong royong, karena itu bermunculan lagi. Dan mungkin dalam bentuk yang sedikit bergeser. Apa namanya? Misalnya kalau dulu gotong royong itu kita artikan sebagai membersihkan sama-sama gitu ya, membersihkan got sama-sama, membersihkan sampah sama-sama. Sekarang kan harus dinegosiasikan ulang. Kan nggak boleh kemana-mana, harus di rumah. Gimana mau membersihkan got? Tapi kan tetap lalu ada negosiasi dan ada produksi lagi terhadap gotong royong itu. Gitu. Jadi menurut saya mau neolib atau enggak, ini justru sebuah kondisi yang membuat kita mendefinisikan kembali gotong royong itu apa. Kemudian mengenai kacamata atau pendekatan sosiologi itu, sebetulnya kita tidak mempertentangkan atau melihat itu sebagai urut-urutan ya, tapi bahwa di dalam sosiologi kita bisa berpijak di beberapa pilihan atau saya ulangi aja. Di dalam sosiologi ada beberapa pilihan perspektif. Dan kita kalau mau memahami kehidupan kita sekarang, memahami kondisi masyarakat kita sekarang, kita bisa kok milih perspektif mana yang paling cocok dengan political standpoint kita gitu, dengan diri kita gitu ya. Jadi bukannya misalnya struktural fungsionalis lalu itu hasil pengembangan, enggak. Tapi kita bisa melihat lebih memenangkan atau lebih memberikan fokus pada struktur di mana bagian-bagian dari struktur itu punya fungsi masing-masing dan diharapkan berfungsi secara maksimal, berarti kita di struktural fungsionalis. Kita berdiri di pijakan struktural fungsionalis. Atau kita bisa juga melihat, misalnya gini, oh ini nih, pernah ada statement, saya tidak setuju dengan statement itu, karena masih harus diteliti lagi, tapi statement ini agak-agak bau konflik sosial nih. Kelompok yang kaya dilindungi kelompok yang miskin gitu ya. Kan itu berarti membuat sebuah pengelompokan sosial berdasarkan pada kemampuan ekonomi yang dibalik itu ada kekuatan-kekuatan yang dimiliki yang berbeda dan ada akses yang berbeda. Nah, kalau sampai ngomong yang kaya, yang miskin, itu berarti dia berdiri di perspektif konflik sosial. Sementara kalau dia bilang, oh kalau orang-orang yang cenderung bergotong royong itu dia yang fisiknya sehat. Karena kalau fisiknya nggak sehat, dia nggak bisa ikut serta dalam got. Berarti dia berdiri pada perspektif sosiobiologi. Gitu ya. Ada lagi sih perspektif sangat mikro, simbolis interaksi. Itu melihat gimana sih individu dengan individu, paling sedikit dua ya, karena masyarakat kan nggak bisa terdiri dari satu individu. Itu berinteraksi, ada simbol-simbol bahasa apa yang mereka saling bertukar sehingga muncul pemahaman tentang guyup, pemahaman tentang gotong royong. Jadi kembali ke ini beberapa perspektif yang saya perkenalkan dan masing-masing dari kita bisa memilih sendiri mana yang kita akan sangat merasa ini bisa menjelaskan buat saya. Dan di masa seperti sekarang ini, di mana nggak ada seorang pun yang pernah ngalamin seperti sekarang ini, sangat dibutuhkan kemampuan untuk jelas perspektif kita, jelas standpoint kita, sehingga yang dengar nanti nggak bingung gitu. Nah ini hari ini saya menawarkan atau memperkenalkan, nggak nawarin sih, memperkenalkan paling tidak ada 3 perspektif. Yang tadi Durkheim tadi dia beda lagi gitu ya. Dia makro juga sih, tapi dia beda lagi. Makanya Durkheim saya sendiriin gitu ya. Moga-moga bisa menjelaskan pertanyaan tadi. Oke. Oh ya Mbak, mohon maaf Mbak, waktunya sudah habis untuk sesi pertama. Mungkin nanti pertanyaannya belum terjawab, kita kirimkan email Mbak ya.
Boleh. Saya juga pas lihat ternyata udah lewat ya. Jam 11 betul. Tapi terima kasih sekali saya sudah diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman dengan teman-teman. Nanti saya jawab lewat mana nih? Email nanti kita kirim. Saya akan kirim. Baik, nanti tolong diinikan aja ya. Dan silakan kalau mau dibagi PPT saya, tadi saya udah nge-WA. Oke, terima kasih banyak Mbak Riri. Ya, mohon maaf saya nggak bisa ikut sampai akhir ya. Terima kasih Mbak Iya. Ya, selamat berdiskusi. Iya Mbak, terima kasih. Ya, oke. Pada teman-teman sekalian, untuk sesi kedua akan dilanjutkan oleh Mas Iwang. Untuk Mas Iwang, halo. Halo, Mas Iwang. Halo Rizky. Halo Mas, apa kabar? Ya, apa kabar? Baik. Ya, semoga selalu sehat Mas. Oke Mas, lanjut aja langsung Mas. Untuk tempat dan waktu dipersilakan Mas Iwang. Oke, suara saya bisa didengar dengan baik? Baik. Perlu pakai video ya? Baik kawan-kawan, terima kasih atas kesempatannya kepada Rizky dan Mbak Dian. Terus terang saat membicarakan pada presentasi saat ini, saya sedang jauh dari rumah. Jadi sebetulnya ada banyak relevansinya dengan apa yang akan dibicarakan selama beberapa menit ke depan terkait dengan mudik. Walaupun sebenarnya saya sangat iri karena kalau bisa menyampaikan tentang gotong royong mungkin saya lebih bernafsu gitu. Karena kalau mudik itu terlalu romantis ya. Saya tiap tahun mudik gitu, sehingga ketika kita tidak bisa mudik, ada hal yang memang harus kita definisikan ulang terkait mudik itu sendiri. Baik, mungkin beberapa kawan di sini ada yang sudah kenal saya, tapi yang belum saya ingin memperkenalkan diri. Saya seniman, saya bekerja dengan istri saya Tita Salina. Ya, jadi sebelumnya mohon maaf kalau komen-komen yang nanti akan saya berikan ke depan tentu bukan hanya berbasis satu akademis, tetapi mungkin banyak dari pengalaman pribadi ataupun observasi dan pendapat-pendapat yang sifatnya imajinatif ataupun spekulatif gitu. Pertama kali saya mendapatkan brief tentang mudik dan kota gitu. Sebetulnya itu satu hal yang mau tidak mau kembali kepada struktur yang memang sudah disiapkan oleh negara dengan berbagai macam operasinya gitu. Ada operasi lilin untuk Natal, ada operasi ketupat untuk Lebaran. Dan itu sudah seperti ritual masif ya. Kalau kita gali angka jumlah pemudik saja, kurang lebih di Indonesia setiap terjadi ritual mudik itu jumlahnya ada sekitar 20 juta orang yang akan mudik. Sebuah angka yang sangat besar. Dengan adanya pandemi ini terjadi juga perubahan angka dari 20 juta, kemungkinan orang akan tetap mudik, tapi angkanya di sekitar 3,5 juta. Dari jumlah pemudik tersebut, yang paling banyak adalah tentu dari kawasan Jabodetabek, Jawa Tengah sebagai salah satu angka paling banyak, dan sekitar 32% pemudik ini menggunakan angkutan umum. Tapi sebelum saya bicara jauh tentang apa yang terjadi dan relevansinya dengan situasi mudik sekarang, saya ingin menceritakan tentang satu pengalaman yang pernah kurang lebih sama dirasakan pada era Orde Baru. Tentu konteksnya sangat berbeda, tetapi ada sistem propaganda yang masif di mana kita pada momen itu harus kembali ke rumah masing-masing. Yaitu tepatnya pada saat terjadi gerhana matahari total tahun 1983. Nah, mungkin ini bagi kawan-kawan yang sudah lahir di generasi 83 pernah mengalami bagaimana masifnya propaganda Orde Baru untuk mengerem orang-orang supaya tidak keluar rumah. Umur saya waktu itu mungkin kurang lebih sekitar 8 tahun ya, tapi masih ingat kok. Di mana propaganda dibuat melalui koran, radio,
TVRI, satu-satunya TV yang sangat masif waktu itu dilihat oleh banyak orang, dan TV yang kami punya waktu itu masih hitam putih. Banyak juga selebaran poster yang mohon maaf, di samping saya ada goreng sambal nih, pedas. Yang membuat kita ada satu kekhawatiran tentang dampak dari gerhana matahari yang dipercaya bisa membutakan mata. Ketakutannya sama, jadi kami waktu itu sekeluarga berkumpul, keluarga dari bibi saya, dari om saya, kita berkumpul di satu rumah, dan bahkan di rumah itu kita menutup jendela dengan kertas koran, menyumpal lubang-lubang angin, tidak ada kendaraan yang lalu lalang di jalanan, sekolah diliburkan dan lain sebagainya. Dan ada memang waktu itu speaker-speaker masjid mengumandangkan doa-doa. Jadi pada saat gelap, kita sendiri sebetulnya berada dalam satu cengkraman yang menakutkan ya. Ya, pengalaman seperti itu mungkin muncul lagi dengan kondisi sekarang di mana kita dipaksa untuk masuk ke dalam rumah kita, dan terpaksa, memang tidak ada pilihan karena kondisi pandemi ini, tempat yang paling aman adalah rumah kita sendiri. Saya hanya ingin mengatakan bahwa rumah itu satu konsep yang sangat personal buat masyarakat kita. Apalagi kalau kita dilihat alasan terbesar bahwa kenapa ada perasaan ingin mudik dari orang-orang yang sudah pergi meninggalkan rumahnya. Itu hal yang paling kuat sebetulnya ya tidak lain adalah salah satu alasan terkait dengan hubungan sosial ataupun keluarga. Adanya pemutusan secara alasan pekerjaan ataupun pemilihan tempat yang berbeda dengan rumah asalnya, sehingga ketika ada mudik ingin mengenang nostalgia itu kembali ke rumahnya masing-masing. Walaupun selama lebih dari 20 tahun saya meninggalkan Jakarta, konsep mudik itu tidak ada yang baru, hampir sama. Yang baru itu adalah bagaimana sistem kapitalisme memanfaatkan mudik menjadi nilai-nilai yang semakin harus dilakukan dan semakin harus dipasangkan dengan nilai-nilai ataupun norma-norma baru. Ritualnya sama, kita pulang ke rumah orang tua dan melakukan silaturahmi. Hal yang menarik dari pengalaman mudik di tahun ini adalah kemarin sebetulnya saya mencoba melanggar PSBB dengan mencoba mudik ke Bandung dari Jakarta, dan ternyata berhasil. Saya masuk sekarang ini di Bandung. Pemandangan di Tol Jagorawi itu sangat jauh berbeda dengan suasana mudik sebelumnya, di mana hanya diisi oleh kendaraan-kendaraan bertonase besar seperti truk, kendaraan barang, dan ada kendaraan pribadi. Setelah masuk sekitar kilometer 6, mungkin sekitar kilometer 20 lah, 20 ada pemeriksaan dari kepolisian, cukup ketat, kita mobilnya diteriakin, dan saya memilih dengan menggunakan travel. Travelnya berjanji menerapkan sistem tanggap COVID, tapi dalam pelaksanaannya saya tidak tahu apakah dia benar-benar menjalankan prosedur yang rumit itu untuk konteks sekarang gitu. Tapi yang jelas kita diwanti-wanti untuk berbohong oleh drivernya. Jadi, Pak, Bu, nanti kalau ditanya, bilang aja semua mau kerja. Kalau ada surat, lebih baik suratnya diperlihatkan. Dan ada skenario-skenario yang seandainya kita harus dipaksa putar balik untuk tidak mudik, akan dipilih jalur-jalur jalan kecil. Jadi waktu tempuh ke Bandung yang biasanya mungkin sekitar 2-3 jam, dengan cara-cara jalur lewat belakang itu bisa ditempuh dengan 4 jam. Jadi kita harus siap dengan kemungkinan seperti itu. Tapi ternyata tidak bisa dikatakan beruntung juga bahwa sopir yang membawa kami, di mana jumlah penumpang ada sekitar 3 orang, tentu menerapkan social distancing, ada sekitar jarak 1 bangku dengan penumpang lainnya. Kita tidak berbicara selama perjalanan dan hampir semua mengenakan SOP, masker, dan ada disediakan untuk cuci tangan di lainnya. Si sopirnya ngotot aja gitu ke si Pak polisi. Jadi dia tidak berhentikan mobilnya, tidak mematikan mesinnya, dan terus mencoba menerobos brigade polisi. Dan akhirnya kita tembus dan bisa masuk Bandung.
sekitar 1 kilometer sebelum masuk Bandung itu ada juga pemeriksa oleh Dishub dan kepolisian. Dalam proses itu lebih lebih ketat karena mobil dipaksa berhenti, pintu harus dibuka, dan petugas masuk ke dalam mengukur suhu tubuh setiap penumpang. Tentu prosedur ini akan cukup frustasi. Saya membayangkan kalau ada sekitar dalam per menitnya ada sekitar 20 atau 30 mobil, dia harus melakukan hal ini terus-menerus. Lumayan juga sih. Jadi buat mereka pasti ingin segera proses ini berjalan dengan cepat dan akhirnya saya bisa masuk ke Bandung. Berarti dalam kata lain, mudik ataupun perjalanan antar kota itu masih bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Bahkan saya mengkhawatirkan dengan adanya pengetatan ini justru di titik-titik tertentu bisa dijadikan, saya tidak menuduh, tapi berpotensi untuk memperjualbelikan kondisi pengetatan jalur mudik ini. Gitu. Karena orang tetap ingin mudik gitu dengan berbagai macam alasan, tapi sistem tidak memperbolehkan. Dan kalau ada oknum yang melakukan transaksional, hal ini sangat mungkin terjadi karena kontrolnya tidak ada dan ada dua pihak yang sama-sama membutuhkan. Tetapi hal yang paling sukses dalam mengontrol mudik ini adalah bis. Saya tidak menemukan satu bis, walaupun ada beberapa cerita orang menyelundupkan penumpang di dalam bagasi bis. Tapi pada umumnya tidak ada satupun bis dan tentu saja pesawat terbang. Ya. Beberapa pemudik yang mencoba spekulasi dari Kepulauan Riau, misalkan mereka tidak ada pesawat, mereka mencoba untuk menyeberang dengan ferry ke daerah Pekanbaru. Tapi juga saya tidak tahu Pekanbaru, jalur Sumatera itu tertutup dengan adanya mudik ini. Tetapi mengingat saya tinggal di Jakarta, jadi menarik juga bagaimana celah-celah yang bisa lolos dengan adanya pandemi ini tetap bisa orang melakukan mudik. Hal yang luput dari pengamatan kepolisian adalah jalur laut. Sebetulnya kalau kita lihat di Pantura, banyak sekali kampung-kampung nelayan yang secara historis itu terkait dengan jalur-jalur Pantura. Dari mulai umumnya Indramayu, Cirebon, Bekasi, sampai ke kawasan sisi utara Jakarta. Mereka memang sudah melakukan mudik hampir setengahnya di beberapa kampung, tepat ketika isu pandemik ini sudah mulai digulirkan dan ada kekhawatiran mereka dilarang untuk mudik. Tapi berdasarkan komunikasi beberapa kawan saya di Indramayu, ternyata mereka masih melakukan mudik lewat jalur perahu. Jadi perahu-perahu itu digunakan yang tadinya untuk mengambil ikan, digunakan untuk menampung orang-orang yang memang biasa mudik antara jalur Indramayu dan Jakarta. Walaupun waktu tempuhnya luar biasa, sangat panjang. Kalau dengan mobil hanya sekitar mungkin ada tol Cipali ini 3 jam atau 4 jam. Dengan kapal kayu, itu mudiknya bisa ditempuh 1 hari 1 malam. Dengan kapal mesin sederhana. Jadi itu mungkin celah yang bocor dari sistem mudik sekarang. Lalu juga saya mencoba menganalisa bagaimana pola mudik ini mencoba untuk direm dengan cukup keras oleh pemerintah sebetulnya. Bagaimana sekuens ataupun peraturan mudik itu akan makin hari makin diperketat. Mungkin saya masih bisa masuk Bandung, tetapi menjelang 2 minggu ataupun 1 minggu menjelang Lebaran, posko-posko untuk penahanan mudik itu akan semakin diperketat dan mungkin hukum akan mulai diterapkan seperti denda ataupun kelas hukum sekelas tilang. Ya. Mungkin di 2 minggu pertama ini masih sangat mudah untuk terobos. Sebetulnya kebijakan ini juga beralasan karena melihat observasi yang saya lihat dari perjalanan dari Jakarta sampai ke Bandung. Bandung hari ini harusnya mereka sudah tidak lagi menerapkan PSBB. Tapi Jawa Barat secara provinsi mulai menerapkan PSBB. Jadi tidak ada banyak perubahan yang signifikan. Nah, hari pertama ketika masih ada PSBB, hari terakhir, ketika masih ada PSBB,
itu tidak ada perubahan. Jadi orang melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasa dan tidak banyak ditaati. Jadi perubahan perilakunya tidak terjadi secara signifikan. Yang signifikan hanya ada di tempat peribadatan, tempat-tempat bekerja, dan rumah belajar atau sekolah-sekolah, tempat belajar di mana itu dilakukan sekarang di rumah. Kita mengetahui alasannya bahwa mudik merupakan satu hal yang disinyalir bisa membawa rantai penyebaran virus ke daerah-daerah. Dengan jumlah pemudik yang besar, tentu ini menjadi sangat beralasan. Lalu juga mudik bisa memperburuk penyebaran. Di beberapa tempat di Bandung misalkan, ataupun ada 2 bagian yang memang para pemudik itu langsung dikontrol ketika mereka turun dari kendaraannya. Langsung di dalam tanda petik di karantina. Tapi juga di beberapa titik yang memang struktur sosial masyarakatnya tidak terlalu ketat, ya pemudik seperti saya tidak ada kontrol, masuk begitu saja ke dalam masyarakat dan begitu mudah berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Sebenarnya saya coba melihat juga, karena bagaimanapun juga dalam kondisi seperti sekarang melakukan strategi komunikasi yang sangat masif itu sangat sulit. Karena corong-corongnya menjadi sangat terbatas dan tentu saja ada kebiasaan yang berbeda. Tapi strategi dari pemerintah sendiri perlu diapresiasi. Sebetulnya mereka berusaha cukup keras, seperti misalkan mendorong dengan keras untuk menggulirkan isu-isu di rumah aja gitu. Kita lihat isu-isu ini bukan hanya diambil oleh influencer, tetapi juga oleh branding gitu. Seperti banyak iklan-iklan sekarang sudah mulai iklan chat ataupun iklan internet dan layanan-layanan lainnya sudah memasukkan kata di rumah aja ini menjadi satu keharusan lah masuk gitu. Lalu juga tokoh agama dan tokoh masyarakat mereka jadikan corong untuk menyampaikan isu mudik ini, karena bagaimanapun juga isu keagamaan jauh lebih efektif untuk menyampaikan pada masyarakat. Lalu juga tokoh-tokoh dari pemerintah mulai tampil, ada presiden, ada tokoh agama, ada pejabat, mulai terlihat mereka memainkan, mengorkestrasi pentingnya untuk tidak mudik. Dari berbagai macam media, radio, dari jam-jam yang sangat prime time seperti menjelang waktu buka, sahur, dan siang hari itu selalu diguyur dengan layanan-layanan iklan layanan masyarakat terkait dengan tidak mudik. Mungkin bagi beberapa kawan yang menjadi targeted messaging itu bisa dilihat di handphone gitu. Bagaimana SMS sudah mulai secara klaster disebar. Misalkan dari SMS yang sifatnya cenderung informatif sampai himbauan untuk mencegah tidak mudik. Saya rasa untuk SMS ini sudah mulai aktif ketika BNPB mulai masuk menjadi lini utama dalam penanganan virus corona di Indonesia. Dan perubahan penekanan ini saya kira akan terus signifikan. Tetapi saya juga punya satu kekhawatiran bahwa pola-pola dari pemerintah yang bisa dioptimalkan sekarang sifatnya selalu top down ya. Ada tokoh-tokoh figur, ada tokoh-tokoh politikus gitu loh, di mana kebetulan saya sekarang sedang menjadi bagian dari penjangkauan aktivasi masyarakat untuk bisa memberikan informasi menyeluruh tentang virus corona ke akar rumput, terutama untuk level keluarga. Ya sangat mengejutkan ternyata di level masyarakat mereka punya kesiapsiagaan yang kuat. Hal yang justru sangat cenderung tidak memiliki direction yang kuat atau tidak memiliki arahan yang kuat adalah di top leader gitu. Kita lihat bahwa konflik politik masih mendominasi dan jabatan-jabatan elit di struktur kesehatan potensial seperti Depkes, BKKBN, dan lain sebagainya masih banyak dikuasai oleh jatah politik dari sistem elektoral kemarin gitu.
Hal ini cukup menyulitkan karena pengambil keputusan di tingkat elit yang didominasi pria, biasanya di Indonesia didominasi pria, itu tidak memiliki kekuatan akar yang kuat di institusinya sendiri. Hal ini bisa dilihat dari arahan, misalkan produk-produk yang dikeluarkan oleh pemerintah, di mana seharusnya bisa lebih efektif untuk menjangkau ke akar rumput, tetapi yang muncul ya sama saja, misalkan tetap wajah-wajah politikus, gaya-gaya bahasa yang sifatnya top down gitu. Dan saya rasa pola-pola seperti ini masih tidak bergerak jauh dengan apa yang dilakukan oleh Orde Baru di tahun 83 gitu. Di mana hanya akan memberikan dampak signifikan dalam waktu pendek, tetapi dalam jangka panjang biasanya ini akan mengalami kelelahan gitu, karena tidak muncul perubahan perilaku berdasarkan kesadaran, tapi perubahan perilaku yang memang karena ada seperti apa ya, macam-macam pengawas atau surveillance gitu. Lalu juga yang ingin saya tambahkan dari apa yang sedang saya kerjakan sekarang, sebetulnya esensi mudik itu sendiri banyak yang sudah saya kok melihatnya ini seperti romantisasi saja gitu, bagaimana keluarga melakukan ritual, bahkan tidak semuanya prosesi mudik itu juga menampilkan suatu hal yang sifatnya positif ya. Seringkali memang itu cenderung menjadi satu ajang yang cenderung materialistis gitu. Bahkan beberapa situasi mudik itu menjadi hal yang tidak nyaman bagi beberapa orang yang memang sudah punya sikap. Misalkan seperti saya tidak punya anak misalkan, memilih untuk tidak punya anak, itu akan menjadi satu hal yang menyulitkan karena ketika mudik akan terus ditanya kapan punya anak gitu. Ataupun pasangan-pasangan yang memutuskan tidak menikah gitu, itu ketika mudik akan ditanya kapan menikah gitu. Itu cukup dementor ya, atau apa, saya pernah juga dimarahin oleh satu anggota keluarga ketika saya tidak makan daging, menjadi vegetarian, dan oleh satu keluarganya dilihat betapa menderitanya hidup saya yang tidak makan daging ini gitu. Jadi itu nilai-nilai benturan yang saya rasa tidak mudik ini buat saya cukup menyenangkan juga sih sebenarnya, karena kembali nilai-nilai ideal ataupun parameter sukses yang menjebak dalam masyarakat kita pada akhirnya mengucilkan diri kita sendiri gitu. Bagaimana pada akhirnya ikut campur panggil keluarga dan mau tahu ataupun keponya keluarga itu udah sampai ke level menurut saya tidak lagi berkualitas untuk diperbincangkan dalam skala privasi ataupun dalam skala keluarga yang lebih besar. Bahkan seringkali kalau kita cenderung memaparkan hal-hal yang sifatnya aktivisme gitu, itu malah ala Socrates lo gitu, oleh keluarga misalkan. Saya masih ingat misalkan ketika saya mencoba memberikan argumen untuk tidak memelihara burung di rumah gitu, karena untuk khusus di Pulau Jawa burung-burung itu lebih banyak di dalam sangkar sekarang hidupnya dibandingkan dengan di alam liar gitu. Jadi ketika saya mencoba memberikan penyuluhan supaya bagaimana kita memberikan sedikit kepedulian tentang burung, itu bisa jadi hujatan balik gitu, karena dianggap tidak menghargai nilai-nilai yang memang sudah ada di masyarakat kita gitu. Jadi saya pikir konsepsi tentang mudik itu juga ada baiknya sekarang di refresh ulang gitu. Waduh, yang goreng cabenya hot banget nih. Ini lapar. Dikonstruksi ulang gitu, karena memang sudah banyak hal yang tidak relevan lagi, ataupun kita lihat bahwa dalam keluarga besar saya misalkan ya ini kita buka-bukaan aja gitu, konsumerisme dan konsumtif itu menjadi satu dorongan orang untuk mengambil keputusan di luar batas-batasnya dia gitu. Misalkan mudik itu harus menggunakan mobil baru, ataupun harus membeli mobil ketika
mudik untuk memperlihatkan kepada keluarga. Jadi sebetulnya banyak sisi yang tidak baik gitu dari budaya mudik itu sendiri gitu. Saya pikir dengan adanya mudik online ini hal-hal tersebut tidak akan berhenti. Mungkin formatnya saja berubah. Mungkin akan pamer-pamer itu akan tetap pindah ke format online gitu, ataupun pola-pola itu tetap menjadi hal-hal yang bisa tetap kita lihat dalam keseharian di lini masa kita gitu. Justru kalau saya ingin lebih keluar dari kota dan frame mudik itu sendiri, karena kalau kita kembali lo kenapa pergi ke kota dong ya, itu satu hal yang buat kami ini satu hal yang buat si Malakama gitu. Misalkan di kabupaten saya tidak ada pendidikan seni rupa. Ketika akan masuk ke universitas melanjutkan bidang seni rupa, maka harus ke kota besar gitu. Dan sialnya ya pendidikan seni rupa yang saya ingin itu adanya di Jakarta gitu. Dan masuk ke Jakarta mau nggak mau mempelajari saya konsep tentang kota, dan memang ada pola-pola yang berbeda dengan apa yang kita pelajari di kampung saya, di kota kecil saya gitu, di mana di kota itu pola-pola efisien diharuskan menjadi lebih efisien gitu, seperti waktu, konsep-konsep guyub tadi, ataupun konsep untuk mobilitas sangat terpengaruh oleh efektivitas kita dalam melihat peta kota gitu, ataupun lokasi kota. Mungkin saya ingin lebih men-challenge sebenarnya narasi ini akan menjadi tidak relevan, karena beberapa kawan saya misalkan yang di kota itu sudah mulai teriak-teriak kesulitan untuk bertahan gitu, terutama untuk seniman ya, tidak ada dukungan finansial misalkan untuk seniman. Sekarang tentu kawan-kawan dari teater, musik, dan pertunjukan banyak terkena dampaknya gitu. Bagaimana mereka berusaha keras untuk bisa tetap hidup di kota. Nah, 1-2 orang seniman yang saya kenal yang tinggal di Jakarta, mereka hidup dengan cukup baik kualitasnya sekarang ketika mereka memutuskan untuk pulang kampung. Ada 2 atau 3 kawan saya yang sekarang pulang ke daerah Jawa Barat di Kecamatan Rancah misalkan. Dengan keberlimpahan pangan ya, mereka masih punya padi, gula merahnya masih produksinya melimpah sekali, dan hasil panen tahun ini juga katanya cukup bagus. Jadi mereka tidak punya kekhawatiran sama sekali tentang, paling tidak punya uang tapi mereka masih bisa makan. Nah, hal-hal seperti ini mungkin akan membalik bahwa pergerakan ke depan mungkin kita tidak lagi ke kota gitu, tapi apakah kita harus sudah memikirkan konsep kembali ke desa gitu, karena lahan-lahan garapan yang sangat terbuka. Lalu juga memang di desa saat ini, tidak tahu di Indonesia, tetapi di desa kecamatan saya itu sudah mulai kehilangan generasi mudanya gitu, karena usia-usia produktif mereka bekerja di pabrik, usia produktif mereka meninggalkan untuk mencari nasib, misalnya bekerja sebagai buruh migran di Malaysia, di Taiwan, atau di Korea gitu. Lahan-lahan garapan terbengkalai dan tinggal orang-orang tua yang memang punya keterbatasan fisik untuk menggarap lahan gitu. Nah, saya pikir ada gerakan untuk kembali ke desa dan anak muda untuk menggarap lahan sebagai satu bentuk ketahanan yang cukup vital selama masa krisis ini gitu. Sayang nih batuk, gak bisa minum. Maaf ya. Oke, saya coba ada satu respon. Rizky, apakah responnya sekarang apa nanti? Oh, nanti aja Mas. Dilanjutkan dulu aja. Oke. Kalau saya sih tertariknya lebih absurd ya, dalam artian bisa nggak sih kita memanggil esensi mudik ini bukan sebatas hanya pulang kampung gitu, tapi pada intinya kan mudik itu migrasi, adanya perpindahan dari satu titik ke titik asal gitu.
akhir-akhir ini saya lebih menganalisa ke dalam konsepsi mudik sebagai spesies gitu. Kalau saya Homo sapiens, berarti mudik saya bukan ke Jawa Barat, tapi mudik saya ke Afrika gitu. Di mana asal muasal kelahiran umat manusia terjadi di savana gitu ya. Nah, yang menarik dari proses evolusi itu bahwa ternyata dorongan mereka untuk melakukan migrasi sehingga akhirnya tiba sekitar 1 juta tahun yang lalu di kawasan Sangiran, misalkan di Solo. Kalau di Jawa Barat juga ada. Di tempat saya itu ditemukan ada satu fosil Homo erectus dari bagian gigi taring ya. Sebenarnya mereka melakukan migrasi itu juga karena didorong oleh 2 hal sebetulnya, terutama untuk di Jawa gitu. Manusia purba terjadi melakukan migrasi karena mereka kalah bersaing dengan makhluk lainnya, kehabisan makanan, kalah dengan stegodon. Jadi stegodon itu si taringnya aja sekitar 5 meter, jadi ketika mereka mengobrak-abrik rawa-rawa tempat Homo erectus makan, maka habislah sudah tempat mereka untuk tinggal gitu. Dan mereka harus pindah ataupun migrasi. Jadi uniknya Homo erectus itu sepertinya gitu, spekulasi saya, mereka tidak mudik tapi maju ke depan gitu. Jadi kalau Homo sapiens kan mudik nih balik ke kampung atau kembali ke desa, mereka nggak melihat dari kasus migrasi di Homo erectus di Sangiran ketika terjadinya kelangkaan pangan dan juga perubahan iklim yang mungkin dipicu karena letusan gunung berapi ataupun meningkatnya tektonik, jadi perubahannya rawa-rawa menjadi daratan gersang. Mereka tidak berpikir untuk mudik mundur gitu, tetapi mereka maju ke arah pinggiran Kali Solo gitu, dan akhirnya mereka punah di sana gitu. Walaupun kebudayaan yang pertama di Sangiran mereka tetap punah juga gitu. Nah, saya pikir konsep untuk tidak kembali ke belakang tapi maju ke depan seperti juga pada perjalanan manusia di awal lalu ya. Jadi sepertinya kita ini terjebak dalam pola mundur selangkah ke belakang gitu, ke keluarga, ke rumah gitu. Kalau kita bisa masuk ke dalam lompatan yang lebih besar gitu, ke dalam misalkan apa sih yang bisa kita membuat bertahan lebih jauh gitu. Berarti ya kembalinya bukan ke rumah, tapi kembalinya ke desa gitu, atau kembalinya ke lahan-lahan yang bisa menunjang produktif kita bertahan gitu. Yang memang memungkinkan untuk masyarakat kita sekarang kalau misalkan terjadi krisis pangan gitu. Sebentar nih, WhatsApp saya masih mengganggu. Lalu juga narasi mudik, saya pikir juga tidak memiliki sudah tidak memiliki kekuatan budaya. Kita kembali dari evolusi kembali ke konteks sekarang, tidak punya relevansi budaya gitu. Jadi saya pikir ya budaya itu sudah tergeser sepenuhnya oleh gaya hidup masyarakat kita sekarang gitu. Misalkan kalau misal kita mudik dalam kaitannya dalam sisi ekonomi, tentu itu satu hal yang sangat bisa terukur gitu dibandingkan dengan budaya. Karena berdasarkan apa yang saya lihat gitu, justru ketika mudik itu orang di desa atau di kampung melihat itulah sukses gitu, itulah mobil, itulah handphone baru, itulah gaya baru gitu. Itu memberikan satu citra yang buruk gitu. Bagaimana mereka juga punya persepsi bahwa ketika mereka pulang mudik nanti suatu saat, ketika mereka tumbuh, mereka harus punya pembuktian yang sama gitu. Nah, juga sama dengan finansial mudik, di mana orang mudik itu harus dipertunjukkan dengan membagi angpau ataupun uang ke anggota keluarga yang lainnya. Dan parahnya gitu,
konsep mudik ini bukan hanya dipahami juga oleh secara ekonomi ya, bukan hanya dipahami juga oleh antar pulau, tetapi beberapa temuan rekan-rekan saya yang buruh migran, yang which is itu mereka sudah di Korea, mereka sudah di Taiwan, ataupun yang sudah sukses di San Francisco, bukan buruh migran, mereka ekspatriat Indonesia yang sukses di sana. Orang Minang misalkan, ataupun orang lainnya yang memang mereka punya kemampuan untuk mengembara ataupun pergi jauh gitu. Ternyata konsep mudiknya masih sama gitu. Mereka pulang dengan membawa oleh-oleh, pulang dengan membawa kelebihan uangnya dan dibagikan ke keluarganya di kampung. Ini satu hal yang unik mungkin dari sosiologi ataupun antropologi, lebih menarik untuk dikaji karena ternyata ketika masyarakat Indonesia semakin global, menjadi bagian dari pekerja global, tetapi perilakunya masih sangat kesukuan gitu, masih tribal, masih pola-polanya sangat Tulungagung, sangat Rancah, sangat Ciamis, sangat Garut gitu, tidak hilang ternyata gitu. Oke, ini sudah 45 menit. Apakah masuk ke tanya jawab atau bagaimana, Rizky? Sebenarnya masih ada waktu, Mas. Ya, masih ada waktu ya. Iya, sekitar 12 menit. Sekitar 12 menitan lagi, Mas. Itu saya jawab pertanyaan atau bagaimana? Kalau sekiranya nggak ada bahan yang bisa, maksudnya nggak ada bahan yang disampaikan lagi, mungkin bisa langsung diskusi untuk pertanyaan, Mas. Oke, kayaknya juga pertanyaannya panjang-panjang nih. Oke, saya coba. Extended family menjadi beban. Ya, itu memang seperti yang saya katakan tadi, bahwa pada akhirnya kita terbebani untuk menjadi orang lain ketika pulang ke kampung, gitu. Tidak menjadi diri sendiri. Gitu. Dan itu menyulitkan untuk orang yang memang ingin tampil apa adanya gitu loh. Misalkan seperti seniman ya akan dianggap tetap seperti orang aneh gitu misalkan akan tidak pertanyakan tidak apa relevansinya dengan modernitas yang dipahami keluarga kita sekarang gitu. Yaitu cukup jadi hal yang bisa dibilang glitch ataupun ketidakpasan dalam konteks mudik sekarang. Makanya kalau buat saya lebih tertarik mudik bukan hanya sekedar pulang ke rumah, tapi mungkin mudik ke sejauh konsep kita memahami evolusi ke arah balik ke kelahiran Homo sapiens di Afrika gitu. Jadi mungkin pola-pola yang sifatnya lebih primordial lah, mudik yang sifatnya lebih ke genetik, lebih ke hasrat kita apa gitu. Apa sih sebetulnya esensi itu, dan kalau itu terjawab mungkin lebih relevan, tidak perlu secara fisikal gitu. Bahkan mudik-mudik yang sifatnya lebih kontemplatif ataupun lebih mungkin dilakukan oleh siapa saja gitu. Oke. Mau tanya ke Mas Irwan, kalau kebanyakan orang sudah kehilangan keterikatan dengan orang-orang ataupun ruang kenangan di kampung, bahkan pulang pun menjadi beban karena ditanya belum punya anak, kenapa masih banyak orang memutuskan pulang kampung? Padahal pulang kampung sudah jadi ritual kosong nirmakna. Oke, ini saya jawabnya menjadi lebih personal juga. Berangkat dari apa yang saya temukan di Rusun Marunda. Jadi ketika saya melakukan ziarah utara, itu melewati pemukiman di Rusunawa Marunda ya. Itu berupa satu kawasan pemukiman yang baru untuk masyarakat yang digusur. Gitu. Sebentar ya, ada motor masuk. Nah, tetapi kalau pas malam-malam, saya lihat jalan di beberapa gang dekat Marunda itu ada lampu kedap-kedip yang nyala gitu. Jadi ditaruh di bawah tanah, itu pakai keranjang, dan lampunya sekitar 5 watt. Nah, ketika saya tanya, Bu itu apa gitu? Oh itu ari-ari Mas gitu. Jadi secara
secara tubuh masyarakat, beberapa kelompok masyarakat kita itu menanamkan saudara kandung di dalam rahimnya ke dalam tanah gitu. Sehingga itu yang menyulitkan misalkan kasus penggusuran itu bukan hanya memindahkan tempat, tetapi bagaimana saudaranya itu ditanam di sana gitu. Dan sama dengan saya gitu. Ketika saya bisa dengan mudah tidak mudik, tetapi ari-ari saya itu ditanam di Ciamis gitu. Gimana pun juga secara ikatan fisikal, dan saya pernah 9 bulan dengan ari-ari itu gitu, saudara sekandung saya itu punya apa ya, ikatan yang sulit diungkapkan karena memang ada emosional gitu loh, ada jiwa yang memang terikat dengan tempat-tempat di mana ari-ari saya ditanam gitu. Itu mungkin bisa menjawab itu. Pada akhirnya sangat sulit untuk dipisah, alasan untuk pulang kampung. Saya tidak tahu yang ari-arinya sekarang sudah di blender dan dimusnahkan, mungkin dijadikan menjadi di rumah sakit modern gitu. Kalau saya sih, saya masih percaya bahwa ari-ari itu satu hal yang buat kita punya, bisa dikaji dari sisi mistis hingga sains. Oke. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kaitannya mudik dengan ketidakmerataan fasilitas pendidikan dan kesempatan bekerja serta mayoritas agama masyarakat Indonesia? Karena di satu sisi mudik hampir pasti dilakukan masyarakat kota, Jakarta atau kota lainnya ke daerah, misalnya Semarang. Padahal kan Semarang juga kota. Selain itu mudik selalu dilakukan saat Lebaran Idul Fitri, karena cuti panjang diberikan oleh pemerintah cuma saat Lebaran, bukan Natal, Tahun Baru, Cina, Waisak, dan lain sebagainya. Dan memang kalau di kita pada akhirnya dikaitkan dengan rutinitas ya. Ketika rutinitasnya itu berhenti dengan alasan cuti massal, ya itulah satu-satunya momen untuk bisa kita bertemu dengan keluarga besar gitu. Bahkan dalam larangan mudik terakhir, pemerintah juga sudah mendorong supaya tidak piknik gitu. Karena lanjutannya setelah mudik itu akan terjadi piknik gitu. Saya pikir ini satu PR yang sangat besar, karena ternyata kota-kota di Jakarta itu dipenuhi oleh masa mengambang gitu kan, di mana mereka sebetulnya tidak punya keterikatan secara kultural ke kotanya. Mereka orang-orang yang memang pergi meninggalkan karena alasan ekonomi ataupun karir dan lain sebagainya gitu. Dan ada satu momen itu sebetulnya memberikan kekosongan kepada jiwa mereka gitu, karena ternyata toh hidup tidak selamanya digunakan untuk mencari uang gitu misalnya. Nah, sebetulnya momen mudik ini mengisi rasa hasrat kekosongan itu gitu. Ada momen untuk mereka untuk dibuktikan, ada momen buat mereka untuk dinapaktilaskan gitu kan, direkonstruksikan ulang gitu, dengan cukup melihat masa lalunya, dengan melihat ibunya dan lain sebagainya gitu. Ternyata memang yaitu kekuatan terbesar dari evolusi terhadap tubuh Homo sapiens itu adalah imajinasi, dan imajinasi itu sukses besar dengan ada romantisasi mudik gitu. Kita bisa makan ketupat, kita bisa bertemu keluarga, dan itu sapiens memang paling mudah dikendalikan dengan janji-janji yang sifatnya imajinatif gitu. Halo, Mas Yo. Ya. Nanti pertanyaannya saya bacain aja apa-apa, Mas? Boleh. Ya, siap. Ini lanjut pertanyaan berikutnya, Mas ya? Boleh. Ya, jadi pertanyaan berikutnya dari Mbak Dian. Nah, terkait pandemi, salah satu pembicara pada Sekolah Urbanis minggu lalu, Bosman Batubara, terkait perselisihan antara mudik dan pulang kampung. Kemudian dia memprioritaskan menggunakan kata mengungsi untuk menghindari dua kata tersebut. Nah, karena mengungsi ini dikaitkannya lebih ke arah desakan ekonomi. Kembali ke kampung dianggap sebagai aksi bertahan dan bukan sebagai momen selebrasi atau silaturahmi tahunan yang selama ini dimaknai. Bagaimana menurut Mas Iwan? Saya pikir dengan kata mengungsi ini kata yang tepat ya, karena memang di sanalah sebetulnya paling tidak kita bisa hidup secara komunal gitu. Karena apa sih yang bisa kita tanam di kota gitu kan? Apa sih yang bisa kita andalkan dari lahan-lahan kota gitu? Itu tidak cukup, kita sudah tidak bisa lagi makan beton ya.
kita nggak bisa, kalau kata Elisa, nggak bisa lagi makan aspal gitu kan. Nah, setidaknya kalau kita pulang, ketahanan pangan kita terjamin gitu. Jadi saya pikir memang alasan bahwa mudik kali ini lebih tepatnya dalam bisa disebut mengungsi, saya setuju. Walaupun belum sampai terjadi taraf yang apa ya, seperti bencana gitu. Karena saya pernah mengalami juga waktu menerima pengungsi waktu terjadi letusan Gunung Galunggung ya, kalau nggak salah tahun 86 apa ya. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Jadi waktu itu keluarga dari ayah saya kebanyakan dari Garut, mereka pulang dan mengungsi ke rumah saya. Dan dari situ konsep mengungsi lebih terlihat karena mengungsi itu tidak ada apa ya, survival mode-nya lebih besar gitu. Orang ingin selamat gitu. Kalau sekarang mungkin belum sampai separah itu, tetapi bagaimanapun juga orang akan mengambil keputusan dengan cara-cara yang berbeda ketika setting dalam volume otaknya sudah dalam setting survival gitu. Entah itu jadi kriminal, entah itu menggantungkan hidup, entah itu harga diri dan lainnya akan hilang karena bagaimanapun juga kendali di atas survival itu adalah kondisi yang paling primitif ya. Dan mungkin kalau sudah masuk konsep primitif itu ya mungkin tidak akan ada beda jauh lah antara chaos dengan kerusuhan dan lain-lainnya karena bagaimanapun juga orang butuh makan gitu. Oke. Bagaimana lagi Rizky? Terus berikutnya dari Pak Marco nih. Jadi kalau mudik tanda kutip adalah mundur atau kembali atau bisa dianggap maju ke depan terhadap atau dari kota. Jadi, mudik kembali apa bisa dianggap maju ke depan. Saya rasa kalau saya sih inginnya kalau sekarang ya pulang ya berarti ya. Jadi saya sama istri saya sudah berpikir kalau kondisi seperti ini terus memburuk itu tidak ada relevansinya lagi tinggal di kota. Pasti saya pulang gitu karena pulang itu lebih apa mungkin ini yang akan menyelamatkan lahan-lahan pertanian yang sekarang terbengkalai gitu. Ya, saya pikir tawaran dari Marco menarik karena mudik itu seperti mundur kembali gitu. Dan saya rasa kita tidak bisa lagi mengandalkan sepenuhnya terhadap kota gitu. Sistem finansial kota itu ternyata bisa runtuh dalam hitungan hari gitu. Tapi sistem ketahanan pangan di kita, walaupun misalkan ada hama, setidaknya kita masih punya komunal yang kuat gitu. Kita masih punya daya tahan yang lebih panjang gitu. Oke. Terus berikutnya terkait mudik dari Teddy. Terkait mudik, apakah memang saat ini makna mudik sudah bergeser secara rasional ke arah ekonomi daripada budaya? Lalu bagaimana dengan kelas sosial yang ada di masyarakat? Apakah sama? Saya tidak bisa menjawab secara khusus di kota lain, tetapi pengamatan di Jakarta, setidaknya terjadi dua fenomena sih sebenarnya. Misalkan orang ternyata yang masuk ke Jakarta periode Lebaran juga banyak gitu. Misalkan gepeng ataupun gelandangan dan pengemis itu mereka ya mudiknya itu ya berbalik dengan kita gitu. Pada saat kita meninggalkan Jakarta mereka masuk ke Jakarta. Karena di Jakarta banyak orang-orang yang bisa misalkan memberikan makanan ataupun sembako dan lain sebagainya gitu. Tidak tahu dengan kondisi sekarang, tetapi setidaknya ada arah yang balik gitu. Lalu juga kalau makna mudik, saya sebetulnya setuju bahwa arah konsep mudik ini sekarang juga sudah disorientasi gitu kan. Sebelum pandemi ini makna dari mudik ini sudah tergeser dan lebih sifatnya, lebih tepatnya mungkin lebih jauh dikatakan sebagai setidaknya di wilayah saya seperti arena eksibisionis gitu, atau tempat pamer. Lalu juga lalu bagaimana dengan kelas-kelas sosial yang ada di masyarakat? Ya kalau saya rasa sih masyarakat kita dari kelas bawah sampai kelas atas, kalau dilihat bajingan ya bajingannya sama aja sih.
mereka juga pamer-pamer aja gitu. Ya, mereka sudah korban, kita semua sudah jadi korban dari gaya hidup yang memang menurut saya sudah tidak lagi apa ya, kehilangan makna yang utamanya, esensi dari mudiknya itu sendiri gitu. Oke. Ya, Mas Bang. Mungkin aku coba sedikit bertanya juga sih Mas terkait modifikasi mudik di era kekinian gitu ya. Artinya mudik sudah dikomodifikasi gitu kan, terkait unsur kapitalisme misalnya. Itu menurut Mas Iwang perkembangan saat ini misalnya ada mobil keluarga dan sebagainya gitu-gitu lah iklan-iklannya gitu kan, artinya dia menciptakan satu unsur simbol lain terhadap mudik itu sendiri yang kemudian ketika sampai di kampung ada simbol-simbol yang kemudian ditunjukkan gitu loh, sehingga makna-makna mungkin yang silaturahmi dan sebagainya tetap terjadi, tapi ada simbol kemudian yang ditambahkan. Nah itu menurut Mas Iwang gimana Mas Iwang kalau situasi hari ini terkait mudik sebagai materialisme? Ya, saya pikir ini pandemi corona ya menyerang titik-titik terbaik dan juga terburuk gitu ya. Misalkan terbaik itu kita memang punya budaya untuk bersilaturahmi, ya kita nggak bisa melakukan itu. Yang terburuknya ya kita rame-rame belanja gitu kan, rame-rame untuk memakai baju baru yang sebetulnya baju baru yang Lebaran kemarin juga belum dipakai, gitu, belum dipakai lagi. Itu sebetulnya jadi titik untuk seperti pause ya, atau ada momen untuk kita mengerem gitu kan. Saya rasa bukan melihat dari sisi positif tentang situasi ini, tetapi memang ada sisi positifnya, di samping tentu tidak terjadinya kemacetan sia-sia yang secara rutin terjadi. Coba hitung berapa misalkan minyak ataupun gas alam yang dihabiskan selama energi untuk mudik itu berapa gitu, besar sekali gitu. Dan dengan adanya sekarang berarti terselamatkan lah, walaupun sekarang konsekuensinya minyak-minyak itu mengambang di Selat Malaka ataupun di tanker-tanker yang disewa untuk menampung minyak ya, dan harganya tetap saja mahal gitu kan. Jadi saya pikir selalu ada hal yang bisa kita pelajari dari kondisi sesulit apapun, seburuk itu misalkan perang ataupun katastrofi pun gitu. Ya saya rasa tidak akan ada yang lebih emosional yang dialami masyarakat Muslim misalnya dibandingkan dengan sholat Id dan mudik tahun ini. Saya rasa ini akan jadi satu hal yang menyentuh esensi kita, dan di sisi itu sebetulnya kita punya sisi untuk banyak untuk berreflektif gitu. Tadi terkait Gunung Galunggung nih ada ini Mas, klarifikasi ternyata 1982. Oh ya 82 ya. Iya 82. Nah ya terus kejadian kemarin tahun kalau nggak salah tahun kemarin atau kemarinnya lagi itu Mas, Tol Cipali itu macet panjang banget itu kan, itu sampai menewaskan orang gitu kan, karena fenomena mudik gitu kan. Serangkaian kebijakan terkait mudik pun ya terus begitu rupa oleh pemerintah, ada sistem buka tutup lah dan sebagainya gitu kan. Artinya kalau berkaca dari tadi kondisi yang pertama memang kita lihat, kita bisa melihat bahwa ini semacam kita bisa identifikasi sebagai budaya gitu loh, fenomena mudik gitu loh. Artinya karena ini terjadi terus menerus dan dilakukan menjadi kebiasaan dari masyarakat karena diproduksi ulang terus pengetahuan itu kan tentang mudik. Itu sebagai visual. Bahkan beberapa teman yang tidak bisa mudik, teman saya yang Jakarta, karena memang dia orang Jakarta, keluarganya di Jakarta, mereka tuh cemburu sama yang mudik itu. Lo tuh mudik ya, gue nggak mudik gitu. Kebayang nggak betapa mudik itu jadi sangat romantis gitu kan. Padahal kita menjalani, coba tanya yang pernah terjebak kemacetan waktu saat mudik. Itu bangke banget, macet mudik itu bangke banget. Jadi saya pernah misalkan
terjebak di tol Jagorawi mudik itu pokoknya perjalanan Jakarta Ciamis itu sekitar hampir 2 hari karena kemacetan yang parah. Nah, itu pengendara itu sudah kehilangan kontrol. Jadi mobil itu ternyata kalau orang sudah kehilangan konsentrasi karena macet yang sangat panjang dan lelah, itu tabrakan itu akan mudah sekali terjadi gitu. Jadi orang tuh lupa menginjak rem, menginjak pedal. Jadi kita saling menabrak depan belakang itu biasa dan ya kita dalam kondisi yang secara mental capek. Maksud saya dengan kualitas seburuk itu masihkah mudik dianggap budaya gitu kan? Itu kan jadi satu pertanyaan juga memang. Terlebih seringkali mudik itu juga didorong oleh orang rumah gitu. Makanya kampanye pemerintah sekarang kita bisa lihat bahwa mudik-mudik itu untuk pesan tidak mudik disuarakan oleh orang rumah. Karena memang dorongan terkuat itu orang rumah untuk menarik kita balik gitu. Tapi angkanya lumayan kok, signifikan. Jadi orang paling tidak berdasarkan riset dari Departemen Transportasi, orang memang sekarang sudah berpikir untuk tidak mudik. Kalau saya melakukan wawancara dengan asisten-asisten rumah tangga di komplek perumahan saya misalkan, mereka ingin mudik sebetulnya, sudah terpikir untuk mudik, tapi memilih untuk tidak mudik karena takut tidak bisa lagi balik ke Jakarta misalkan, atau takut ketika mudik mereka harus dikarantina gitu. Jadi memang informasi sudah masuk ke para pemudik itu cukup baik diterima. Ya, terima kasih Bang. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang masih mau memberi pertanyaan bisa dikirim. Kalaupun waktunya nanti belum cukup, bisa kita kirim kepada Mas Iwang untuk dijawab dan kita kirim lagi pada teman-teman. Terus terkait definisi nih Mas Iwang, mungkin aku mau nanya juga terakhir, apa sih argumen Mas Iwang terhadap istilah? Halo? Sorry, bisa diulang? Kedengeran nggak Mas? Ya, boleh. Iya, terkait ini Mas, pulang kampung dan mudik itu loh. Ini jadi perdebatan juga ya. Jadi aku mikirnya, apa sih argumen Mas Iwang terkait sebagai seorang seniman gitu ya, melihat realitas ini di realitas kemudian gitu. Jadi, gimana Mas? Itu sih kayak apa ya, maksudnya kadang-kadang memang pemilihan terjebak kata-kata itu juga membuat kita jadi kehilangan makna kepada esensinya sebenarnya apa gitu kan. Sebenarnya sama, tujuannya kan sama, kita kembali aja dalam konteks corona ini sebenarnya ini justru yang tidak muncul gitu. Misalkan entah mereka banyak termasuk RT RW dan lain sebagainya, tapi tidak melibatkan secara signifikan saintis ataupun ilmuwan gitu. Padahal kita tahu bahwa sebenarnya virus itu tidak akan berpindah gitu. Virus itu ya di situ aja, yang berpindah itu orangnya gitu. Jadi ketika kita melakukan perpindahan ya virus akan ikut pindah gitu, bukan virusnya gitu. Nah itu kan statement-statement yang sifatnya sains. Itu sekarang kita jarang kita dengar gitu. Yang terdengar adalah definisi yang sifatnya politis dan lain sebagainya. Nah kembali hal-hal yang ketika kita tidak percaya terhadap sains, maka kita kembali mudik ke tahun 83 ke era Soeharto, ketika gerhana matahari itu tidak disikapi secara ilmu pengetahuan, tetapi disikapi sebagai bencana. Sehingga kita rame-rame masuk ke rumah dan takut akan fenomena gerhana matahari gitu. Tidak dijadikan itu sebagai satu sumber pengetahuan bahwa itu fenomena yang langka, yang kita bisa belajar banyak dari momen langka itu. Mungkin kesedihan saya sih di situ saja ya. Di samping tidak bisa mudik adalah kita tidak kembali lagi ke pengetahuan. Kita kembali lagi ke pola-pola yang sama dengan propaganda lama. Mungkin itu jadi hal penting tuh Mas. Bagaimana kondisi ini menciptakan satu pengetahuan. Itu esensinya ya mungkin. Itu jadi hal yang penting. Terus terima kasih banyak Mas Iwang untuk waktunya, sudah cukup akhir diskusi ini. Terima kasih juga pada teman-teman semua.
Kalau mengikuti diskusi ini kita tutup sampai di sini. Ya, terima kasih kepada teman-teman dan semua yang hadir pada kelas online ini. Makasih Bang, makasih banyak Mas Iwang. Ya, mohon maaf kalau jawaban dan kualitas suaranya kurang baik. Terima kasih Makasih atas Mas waktunya. Iwang. Ya, Oke, makasih Bang. Makasih Mas Iwang. sama-sama. Makasih. Selamat di Bandung. Oke, Tetap jaga kesehatan. sama-sama. Dah. Aku bisa live ya? Siap. Iya, boleh silakan Oke. Mas.